Ya, baik. Selamat malam sahabat-sahabat sekali lagi dan kita akan memulai acara PGSSI pada malam hari ini. Mohon kesediaan dari Ibu Klarce untuk melayangkan doa buka. Ya, Ibu Klarce. Ya, tolong di-unmute Ibu Klarce untuk doa buka. Bapa dalam surga, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Pada malam hari ini Bapa, kami berterima kasih, kami yang telah ada di ruang Zoom ini, kami mengucapkan terima kasih karena kami dapat berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada malam hari ini kami mohon Roh-Mu yang suci hadir bersama-sama dengan kami, dalam kami mendengarkan pembahasan pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Kuntara. Berkati beliau dapat mentransfer ilmu kepada kami dan kami akan memberikan pelajaran tersebut pada besok sahabat dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pelajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Baik, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan pelajaran kita, pelajaran ke-9. Sekolah Sahabat yang ke-9. Silakan Pendeta Kuntara. Baik, shalom saudara-saudara sekalian. Ya, selamat sahabat kepada semua. Dan terima kasih untuk kesempatannya dan juga terima kasih Bu Peggy yang siap untuk mengkoordinasi walaupun di rumah sakit ya, dan harus menjaga akan Papa tercinta ya. Kita tetap doakan supaya kesembuhan boleh menjadi bagian daripada Bapak Hariwawor ya. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, ini pelajaran sangat penting apalagi beberapa hari yang belakangan ini banyak sekali orang yang sebutkan nama gereja Advent dan kesalahan-kesalahan soal Sabat. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara sempat mendengar ada seorang pendeta namanya Aris Lase. Dia menuliskan dan taruh di YouTube, sudah ada 8 YouTube dan semua menyerang gereja Advent tentang kesalahan di dalam soal keselamatan, soal Sabat dan sebagainya, dan penekanan yang dia sebutkan ialah bahwa Sabat itu adalah untuk orang Yahudi. Ya, jadi saudara-saudara harus siap untuk menjawab akan hal ini. Kalau kami sendiri nanti akan masukkan di YouTube hari Selasa, rencana akan ada rekaman, kita akan taruh di YouTube untuk beberapa rekaman untuk menjawab akan dia punya argumentasi tersebut. Ya. Namun saudara harus selalu siap untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Baik, saya akan coba share screen. Oke. Hah? Nggak tahu, ada di situ lah. Oh no, cari lagi yang benar. Ya, oke. Rupanya belum semuanya mematikan dia punya volume ya. Oke, tanda perjanjian. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam pendahuluan mengapa pelajaran ini penting, mengapa misi Suat melihat hukum Sabat bersinar, menyinari akan seluruh hukum. Salah satu yang disebutkan oleh Aris Lase ialah bahwa gereja Advent itu ya didirikan oleh Ellen G. White. Sebetulnya Ellen G. White tidak mendirikan sendirian, artinya dia hanya salah satu, bahkan soal Sabat itu ya dimulai oleh mereka yang Bible study. Oke. Nah, sudah ingat tahu latar belakangnya. Bahkan kalau kita lihat misalnya kepada ajaran Davidian yang mengatakan M.I.C. Swart adalah nabi untuk hari Sabat. Lupa bahwa sebetulnya waktu Sabat diperkenalkan kepada kelompok yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, Mrs. White katakan itu tidak perlu. Ya. Lupa bahwa pada saat orang sudah mulai pelihara hari Sabat, Mrs. White masih tetap pelihara pada hari Minggu.
Jadi kenapa? Oleh sebab dia tidak melihat itu adalah satu hal yang sangat penting. Tetapi dalam salah satu khayalnya, dia melihat bahwa dia terbawa ke surga, kemudian melihat akan 10 hukum di bilik yang maha suci, yang di surga, kemudian melihat akan 10 hukum itu menyinari akan hukum yang lain. Jadi dari situ baru diambil kesimpulan bahwa Tuhan menghendaki supaya kita ingat kepada akan hari Sabat. Kenapa menyinari seluruh hukum? Yang betul, sebab hukum Sabat itu, saudara-saudara, menyinari akan hukum-hukum dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ingat akan hari Sabat, maka kita ingat Tuhan sebagai pencipta, kita tidak akan membuat patung dan menyembahnya, kita tidak akan menyebut nama dengan Tuhan dengan sia-sia. Dan dekat dengan ini, jangan lupa bahwa Sabat itu juga berhubungan dengan manusia, ya, manusia dengan manusia. Kita bisa bersekutu bersama-sama, menguatkan satu sama lain, dan mengajak kita untuk menurut akan hukum yang ke-5, ke-6, ke-7, dan sebagainya. Jadi menyinari akan keseluruhannya. Oke. Nah, mengapa pelajaran ini adalah penting? Ya, kita belajar asal-usul Sabat. Ya. Sebab dari pihak yang dituduhkan kepada kita bahwa Sabat itu dimulai di Sinai untuk orang-orang Yahudi. Oke. Kita dapat belajar bukti bahwa Sabat telah ada sebelum Sinai. Kita belajar untuk membuat sebagai tanda dari perjanjian, kemudian kita belajar bagaimana hukum Sabat menyinari yang lain, kemudian kita belajar pentingnya Sabat di akhir zaman. Ini adalah satu hal-hal yang sangat penting, sebab ujian di akhir zaman adalah berhubungan dengan masalah siapa yang kita akan sembah, oke, yaitu pencipta atau yang diciptakan. Baik, apa yang kita bisa pelajari ayat hafalan? Keluaran 31 ayat 16. Siapa tadi yang disebutkan? Devi dan Joy. Devi. Keluaran 31 ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Oke, jadi merayakan Sabat turun-temurun. Nah, ini ayat juga yang digunakan oleh hari Selasa. Ya, kita lihatlah, ini untuk orang Yahudi, haruslah orang Israel memelihara hari Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Itu perjanjian untuk orang-orang Yahudi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus jangan lupa bahwa orang Israel itu dipilih bukan hanya untuk menyelamatkan orang Israel saja, ya, tetapi untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya. Jadi menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain untuk memperkenalkan akan besarnya kasih Allah, memperkenalkan akan hukum Allah, termasuk soal Sabat juga. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Baik, perlu diingat, Sabat bukanlah perjanjian, tetapi tanda dari perjanjian. Ya. Jadi Sabat itu mengapa? Ya, sebab dikatakan betapa sering kita dengar Sabat orang Yahudi, seakan-akan Sabat adalah perjanjian dengan orang Yahudi. Kita harus tahu asal-usul dari hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah tanda dari perjanjian, yaitu yang mencakup dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah sekarang kita akan coba bagi dalam 3 bagian. Ya, origin, ya, mulainya, ya, Sabat perjanjian Sinai itu, kemudian tanda dari perjanjian Sinai, meterai dari perjanjian Sinai. Oke, jadi ini semua berbicara mengenai masalah Sabat. Jadi kita mulai dengan origin. Nah sekarang, apakah Sabat, hari kebaktian Yahudi biasa, diberikan Tuhan untuk orang Israel sebagai sebagian dari perjanjiannya di Sinai? Keluaran 31 ayat 16. Joy. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Oke, jadi hanya untuk orang Yahudi saja ya, sesuai dengan ayat ini. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, coba bayangkan kesaksian Yesus, ya, Markus 2 ayat 27. David. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, jadi hari Sabat dijadikan untuk siapa? Untuk manusia. Ya.
Jadi waktu diciptakan itu Adam dan Hawa diberikan hari Sabat. Ya, waktu itu belum ada orang Yahudi. Ya. Tetapi Tuhan memberikan hari Sabat menjadi satu hari persekutuan. Oke. Jadi itu sangat penting sekali, ya. Jadi nanti kita akan singgung kembali masalah ini. Kemudian waktu berbicara tentang bagaimana Yesus mengatakan bahwa Dia juga adalah Tuhan dari hari Sabat, ya. Jadi Markus 2:28 dan juga dalam juga Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Boleh tolong bacakan, Mas Devi? Sudah kedengaran? Oke. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Oke. Kemudian kita lihat di sana, Joy tolong baca. Ya, Markus Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, terima kasih. Nah, siapa yang menciptakan dunia ini? Ya, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Dia Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi banyak orang yang katakan kalau sebab Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka kita selama terima Yesus kita tidak perlu lagi akan hari Sabat. Padahal Tuhan juga yang buat dunia ini, Dia juga yang berhenti, dan Dia juga yang menghendaki supaya kita bisa menikmati akan berkat itu. Hari Sabat diberikan kepada manusia sebagai itu adalah satu tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Baik. Nah, sekarang jadi adalah Sabat was made for man. Kata yang digunakan itu adalah anthropos dalam bahasa Greka, ya, itu artinya manusia, ya, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Oleh sebab semua kita manusia, apakah orang Indonesia, Tionghoa atau Amerika, maka Sabat adalah untuk segala bangsa. Dengan demikian dibuat untuk semua manusia. Untuk apa? Supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, supaya dapatkan berkat. Nanti kita akan singgung tentang itu. Baik. Nah, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Di sini disebutkan, ya, tidak disebutkan bahwa hari ke-7 adalah Sabat. Nama kata istirahat dalam bahasa Ibrani adalah Sabat, ya. Dan dari situlah kita dapatkan hari Sabat atau hari ke-7, ya. Jadi Keluaran 20 ayat 11, Sabat hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Oke. Nah, sekarang kenapa Pencipta beristirahat pada hari Sabat pada akhir penciptaan dunia? Apakah Tuhan perlu istirahat? Yesaya 40:28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Jadi kalau gitu kenapa Tuhan salah berhenti pada hari yang ke-7? Apakah Dia capek? Oh, Dia tidak capek, tidak pernah lesu. Dikatakan Tuhan selamanya bekerja. Nah, Tuhan berhenti hari Sabat. Tuhan memberikan teladan bagi manusia. Tuhan berhenti bukan sebab capek, ya, tetapi sebab pekerjaannya sudah selesai. Semua yang dibuatnya sangat baik. Setelah penciptaan manusia, maka manusia perlu persekutuan dengan Allah. Maka diberikanlah hari Sabat. Ya. Jadi Sabat harus menjadi puncak kebahagiaan manusia setelah semua kegiatan 6 hari. Ya, harinya bekerja, melakukan kegiatan. Kemudian hari Sabat, wah sedap sekali. Mereka yang di perguruan tinggi dulu, ya, saya ingat waktu mahasiswa kan hari biasa kerja keras, belajar keras, tapi tiba kalau sudah hari Jumat, wah sedap sekali, oke, menikmati hari Sabat, ya.
juga Kathleen walaupun dia bukan di sekolah Advent ya di kedokteran di USU, tetapi kalau sudah hari Jumat tutup semua buku, kemudian bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah satu berkat. Sebab Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan, Tuhan itu sumber damai sejahtera, Tuhan itu adalah sumber sukacita. Ya, Tuhan mau supaya kita boleh menikmati akan berkat-berkat itu. Jadi Tuhan berikan kepada manusia. Masa Tuhan hanya berikan kepada Yahudi saja, kepada semua orang. Oke. Nah sekarang bagian Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Apa yang penting dari kata ingatlah ya? Kan kita ingatlah ya akan hari Sabat. Bagaimana menghadapi mereka yang mengatakan bahwa hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi dan baru saja diberikan di Gunung Sinai. Oke, kita sudah singgung banyak tentang itu. Tetapi kenapa dikatakan ingatlah? Oke. Jadi beberapa hal yang katakan ingatlah. Ingat masa lalu. Sebab perintah ini pernah diberikan sebelumnya. Yaitu apa? Kejadian 2 ayat 1-3 yang mengatakan sangat jelas sekali bahwa Tuhan telah berhenti ya dan menyucikan akan hari Sabat dan memberkati akan hari itu. Jadi hal yang sangat menarik bahwa ini kembali saya singgung nama hari Selasa, dikatakan betul diberkati, yang diberkati adalah harinya ya. Ya, sebab itu bukan manusia. Nah, lupa harinya apa maksudnya harinya yang diberkati? Ya. Yang diberkati harinya apa? Hari Jumat bisa hujan, hari Sabtu juga hujan, ya. Kadang-kadang kering ya sama-sama kering. Apa bedanya? Ya. Bedanya adalah orangnya. Ya, orangnya yang menyucikan itu yang dapatkan berkat oleh sebab dia berhenti bersekutu dengan Tuhan dan boleh dikuduskan oleh Tuhan. Oke, baik. Jadi ingat masa lalu. Jadi ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu kuduskan dia, sucikan dia, sebab ingat itu sudah diberikan sebelumnya. Kemudian ingat bahwa Abraham juga menurut hukum Tuhan. Nah, kembali Aris, saya kebetulan baru dengar minggu lalu itu video daripada Aris Lase. Dia sebutkan Tuhan tidak perintahkan pelihara hari Sabat kepada Abraham, kepada Adam, kepada Habil, ya kepada Nuh, tidak. Ya, coba kasih tunjuk katanya ayatnya. Lah, coba kita lihat kepada Kejadian 26 ayat 5. Joy. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ya, mana ditulis hukum Tuhan? Tidak ada kan? Artinya tidak disebutkan jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri, ya pelihara hari Sabat. Belum ada. Ya, hari Sabat justru sudah dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Tetapi dikatakan bahwa 10 hukum diberikan di Gunung Sinai, tetapi jelas di sini dikatakan bahwa ketetapan dan hukumku itu berarti Tuhan sudah berikan secara lisan lebih dahulu, ya, walaupun belum secara tertulis, ya, sebab Musa menuliskannya kemudian. Oke, nah kita bisa melihat ya bahwa hukum itu telah diberikan sebelumnya. Oke. Dari mana Adam tahu membunuh itu salah ya? Kalau tidak Tuhan kasih tahu membunuh itu salah ya. Perlunya untuk mengasihi satu sama lain. Jadi Abraham telah menurut hukum Tuhan. Kemudian ingat Tuhan adalah apa? Pencipta dan penebus kita. Ya, yaitu sekarang ini. Sabat dipelihara sepanjang zaman dari Eden ke dunia baru. Namun orang sering lupa sebab itu harus diingatkan. Dari waktu ke waktu ingatlah kamu akan hari Sabat. Ingatlah. Kenapa orang suka lupa? Oke. Dan mungkin juga pura-pura lupa atau tidak merasa pentingnya. Kemudian Sabat jadi ujian yang besar bila diingatkan. Kita diingatkan agar tetap setia dalam pemeliharaan Sabat. Okay. Baik. Nah sekarang kita lihat dari Keluaran 16 ayat 1-6, 23 ayat sampai 33 ya. Tadi saya mau tuliskan ayat yang ke pasal 16 ayat 23. Tetapi Anda ingat ya apa yang telah terjadi supaya
supaya mereka memungut apa? Mana itu setiap hari satu bagian. Kemudian kalau misalnya dia ambil lebih, apa yang terjadi? Busuk. Kemudian apa yang terjadi hari Jumat? Datangnya berkelimpahan, double. Tetapi hari Sabat tidak turun. Ini adalah satu perkara yang luar biasa yang menunjukkan akan mujizat yang terjadi. Jadi mujizat yang terjadi adalah apa? Setiap hari mana turun untuk berapa? 40 tahun. Masing-masing ambil satu porsi, bila lebih berulang hari besoknya. Setiap Jumat turunnya 2 kali lipat, ya, untuk mereka ambil. Tetapi hari Sabatnya tidak berulat. Setiap Sabat tidak turun sama sekali. Ini mujizat untuk berapa? 40 tahun. Tuhan mau coba mendidik mereka untuk ya menyadari pentingnya persediaan apa semua. Oke. Apa yang Tuhan mau agar kita belajar dari pengalaman peristirahatan pada hari Sabat melalui cerita ini? Baik, pelajaran penting dari Keluaran 16 ya. Hari Jumat adalah hari persediaan. Prinsip penting ini apakah tetap berlaku? Tetap berlaku, saudara-saudara. Lakukanlah berbagai persiapan hari Sabat pada hari Jumat. Ini termasuk kalau beli mobil, ya, jadi sebentar ini hari Jumat di sini, ya, sebelum Sabat, ya, kami sudah rencana untuk beli mobil, beli bensin, oke. Jadi membersihkan kendaraan, membeli apa yang harus dibeli, menyiapkan makanan hingga Sabat, tidak harus kerja keras, ya. Dengan semua persiapan ini, maka kita akan dapatkan hari Sabat jadi berkat, ya. Khusus boleh bersekutu dengan Tuhan yang tidak diperoleh pada hari yang lain. Tetapi kalau misalnya kita punya kegiatan hari Sabat dengan hari Jumat dengan hari Sabat dan hari yang lain itu sama, ya, kita tidak dapat menikmati akan Sabat itu sendiri. Baik. Nah, sekarang bagaimana Anda memberikan respon kepada orang yang bertanya? Saya pikir Sabat adalah hari istirahat itu baik. Dan bagaimana kita mengetahui hari yang mana yang kita harus sucikan? Boleh baca siapa sekarang? Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Oke, jadi hari persiapan, kenapa Sabat hampir mulai? Oke. Jadi hari sebelumnya adalah hari persiapan. Kalau gitu itu adalah hari Jumat. Kemudian pagi-pagi pertama minggu itu mereka pergi membawa rempah-rempah. Jadi sudah lewat Sabat, kemudian mulailah hari pertama dalam minggu itu. Tetapi ini orang masih tetap berkata, ya, tetapi hari pertamanya itu kapan? Ya. Jadi apakah mungkin persiapannya itu dari hari Sabtu, kemudian hari Minggu adalah hari Sabatnya, ya. Jadi orang lihat kepada ayat ini kadang-kadang walaupun untuk kita jelas, tetapi untuk sebagian orang tidak begitu jelas. Baik, ada bahan ya dari yang saya ambil dari bahan KKR. Ya, hari yang manakah yang hari yang ke-7? Oke, biasa saya katakan sesuai dengan kalender. Hari Sabtu adalah hari yang ke-7. Anda coba lihat ya. Selalu ya mulai dengan hari Minggu kalender itu, dan Anda lihat hari Minggu itu adalah yang merahnya, ya. Jadi lihat kepada kalender, oke. Kemudian nama hari dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, ya. Jadi hari Minggu itu Ahad, ya, berasal dari kata wahid, artinya apa? Satu, ya. Senin itu Isnin, ya, artinya apa? Dua. Selasa itu berasal dari kata salasa, ya, itu adalah 3. Rabu itu Rabu, ya, artinya 4, ya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa hari Sabat, ya, adalah hari yang ke-7, itu adalah hari Sabtu sekarang ini. Kemudian jadi soal bahasa ini, ya, lebih dari 105 bahasa di dunia menggunakan hari Sabat itu, hari ke-7 adalah sebagai hari Sabat. Misalnya bahasa Spanyol, ya, sabado, ya.
Perancis juga sabado, ya. Bukan, itu sabato ya Perancis. Tetapi kalau misalnya bahasa Portugis ya sabado, ya ada sobuta, ada segala artinya berhubungan, ya. Ya, makanya kita katakan juga hari Sabtu. Itu adalah datangnya itu dari Sabat. Oke. Nah, sekarang kamus bahasa Inggris ya, kalau sesuai dengan kamus bahasa Inggris apa yang terjadi ya? 7 day Sabbath ya. Kita dapat 7 day of the Sabbath ya. Ya, observing Sabbath of Saturday, the 7th day ya. Ya, hari yang ke-7, the 7th day adalah Saturday ya. Itu di dalam kamus ya. Baik. Kemudian perbandingan beberapa Alkitab ya. Anda bisa lihat, kita ambil contoh misalnya adalah ini Matius 28 ayat 1. Ini dalam bahasa Indonesia akan katakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar hari pertama dalam minggu itu. Sabat lewat, masuk hari pertama. Kalau gitu, apa itu hari pertama? Kalau di dalam New King James Version atau Today's English Version dikatakan Sunday morning, ya. Hari pertama tidak disebutkan hari pertama dalam minggu itu, tetapi apa? On Sunday morning. Jadi kalau gitu, bandingan dengan perbandingan Alkitab ini jelas sekali bahwa hari Sabat adalah ya, hari Sabat itu, hari Minggu adalah hari pertama dalam minggu. Oke. Baik. Nah, sekarang coba lihat dalam bahasa Malaysia ya, persis waktu ke Malaysia ya, saya baca buku Malaysia dalam Alkitab Malaysia dikatakan apa? Perhatikanlah hari Sabtu dan kuduskanlah hari itu. Jadi tidak disebut Sabat ya, tetapi perhatikanlah hari Sabtu ya. Itu dalam bahasa Malaysia sekarang ini. Oke. Nah, sekarang lingkungan minggu tidak pernah berubah untuk orang Ibrani ya. Artinya bukan hanya untuk orang Ibrani ya, tetapi ya dari awal itu weekly cycle tidak pernah berubah ya, dari dulu sampai sekarang. Jadi ini adalah salah satu keterangan dari US Naval Observatory ya, dikatakan no change in continuity of the weekly cycle. Jadi dari dulu sampai sekarang weekly cycle itu selamanya 1 minggu ya, dari masa Yesus, bahkan Yesus itu kan ikuti juga dari masa lama, artinya masa awal. Oke, ya itu dari Kejadian. Oke. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan hari Senin itu ada pelajaran, ada 6 pertanyaan ya. Mungkin Anda bisa ya singgung kepada anggota kelas. Kapankah hari persediaan? Ya, hari ke-6 atau hari Jumat. Apakah hari Sabat? Apakah Sabat? Ya, hari Sabtu. Dari mana hari Sabat itu datang? Dari penciptaan. Harus bagaimana hari Sabat itu? Hari kudus. Apakah hari Sabat hari puasa? Nah, bisa saja, tetapi tidak selamanya. Apakah Sabat adalah ujian kesetiaan kepada Tuhan? Jawabnya adalah iya. Oke. Nah, saya ingin singgung sedikit ya, satu ilustrasi pada abad yang ke-7, saat orang sudah banyak berbakti hari Minggu ya, namun masih ada yang berbakti pada hari Sabat. Maka seorang teologian mengajarkan hari Sabat sebagai hari puasa dan hari Minggu sebagai hari perayaan. Dan orang memilih apa? Senang kepada hari perayaan ya daripada hari puasa. Itu adalah salah satu cara yang untuk orang melupakan akan hari Sabat, menggunakan hari sebagai hari puasa. Tidak masalah kita akan puasa pada hari apa saja, sebab kita boleh selalu mendapat keuntungan kalau seorang itu berpuasa, ya. Apalagi yang kalau berat badannya sudah kelebihan. Oke, selamanya berpuasa itu bermanfaat. Tetapi menggunakan hari Sabat hanya sebagai hari puasa itu tidak selamanya harus kita buat demikian. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk kepada tanda dari perjanjian. Keluaran 31 ayat 15 sampai 17 ya. Dan kita coba lihat mengapa Tuhan memilih Sabat sebagai tanda untuk orang Israel. Alkitab menyebutkan hari Sabat sebagai tanda untuk 4 kali. Oke. Nah, kita coba lihat ayat-ayatnya. Baik, rupanya dalam bahasa Indonesia menggunakan kata peringatan ya.
tanda itu, sign itu adalah peringatan. Siapa di sini, Joy? Keluaran 31 ayat 13 dan 15 sampai 17. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan perayakan Sabat. Turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Oke, terima kasih. Kemudian kita coba lihat dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 12 dan 20. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Oke, nah sekarang kita coba lihat, kita akan singgung sebentar. Ya, satu faktor yang penting adalah bahwa dengan Sabat itu orang bisa mengenal bahwa kita itu adalah umat Tuhan. Ya, jadi Sabat adalah saksi dari hubungan kita dengan Allah, bahwa kita mengenal Dia. Mengapa mengenal pribadi itu sangat begitu penting? Ya, David tolong baca ini Yohanes 17 ayat 3. Silakan Devi, di-unmute. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Oh, enggak, di-unmute. Oke, saya baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Ini adalah satu faktor yang sangat penting untuk mengenal, ya. Mengenal akan Tuhan. Jadi mengenal secara pribadi adalah satu perkara yang sangat penting. Baik, hal yang perlu untuk ditekankan dari beberapa ayat tersebut adalah sebagai berikut. Sabat adalah tanda dari hubungan dengan Tuhan. Ya. Sabat adalah tanda bahwa kita diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya. Ini dikatakan menyucikan, akulah yang menyucikan kamu. Bagaimana menyucikannya? Melalui Yesus Kristus, kan? Ya, kita dapat disucikan itu hanya melalui Yesus. Jadi kalau begitu, Sabat tandanya bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oke, Sabat adalah tanda, ya, Tuhan yang menguduskan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang dapat menguduskan. Sabat adalah tanda yang membedakan mereka yang dikuduskan dan mereka yang tidak dikuduskan. Ya. Jadi kalau kita pelihara hari Sabat, merasakan sukacita, datang ke gereja, bersekutu dengan Tuhan, dengan sama manusia, dan sebagainya, ini berbeda dengan mereka yang tidak dikuduskan. Banyak yang belum tahu Sabat, dari berbagai gereja kita tahu, dari waktu seruan nyaring, saat orang harus memilih Sabat atau tidak, itulah waktu yang akan datang di mana orang akan berbondong-bondong datang untuk memelihara hari Sabat. Sekarang kita sudah lihat ya, gereja-gereja lebih dari 150 macam gereja ya yang memelihara hari Sabat sekarang ini. Baik. Kemudian banyak yang kemudian perjanjian, istirahat dan beban. Oke, kita akan baca ini dari Ibrani 4 ayat 1. Coba ditolong baca. Ibrani Joy. 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Mereka tidak menerima perhentian itu sebab mereka tidak. Sampai di situ, itu keterangan saya. Oke. Mereka tidak menerima perhentian. Kenapa? Sebab mereka tidak menurut dan tidak percaya. Oke. Orang Islam rohani tidak menikmati perhentian, ya,
mereka pun tidak menikmati perhentian bila tidak taat kepada kehendak-Nya. Kalau kita masuk perhentiannya, maka Sabat adalah tanda bahwa kita telah memasuki akan perhentian ya yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, hari Sabat adalah tanda. Kalau Anda lihat kepada pelajaran kita disebutkan ada dua hal yang sangat penting. Tanda dari pengetahuan dan tanda dari penyucian. Ya. Tanda dari pengetahuan untuk orang Ibrani meliputi aspek intelek, emosi, relational, ya hubungan. Ini berarti mengerti akan hubungan itu, ya berarti mengenal secara pribadi dengan dia. Misalnya, saya ambil contoh, saya kenal istri, namun bukan hanya kenal, bukan, tetapi meliputi aspek mengasihi yang termasuk di dalam masa emosi dan jasmani dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin Anda bisa lihat juga kata-kata di dalam buku Kejadian pada saat Adam mengenal akan Hawa. Itu bukan hanya sekedar kenal, tetapi kemudian lahirlah Kain dan Habil. Itu berarti mengenal itu termasuk di dalam hubungan masalah seksual. Artinya itu meliputi atau masalah intelek, emosi, relational, hubungan. Ya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan. Artinya hari Sabat tanda kita mengenal Tuhan. Itu betul-betul mengenal dia secara pribadi, ya, kemudian merasakan akan kehadirannya dan kasihnya yang luar biasa. Bukan hanya sekedar ya tanda kita umat Tuhan, tetapi menunjukkan bahwa kita bersekutu dengan Tuhan. Baik, tanda daripada penyucian, ya Tuhan yang menyucikan umatnya membuat mereka kudus. Tuhan menguduskan kita dengan pekerjaan penebusan, yaitu apa? Yesus Kristus. Pembenaran dan penyucian keduanya adalah kegiatan daripada Allah. Jadi Sabat diberikan kepada dunia sebagai tanda Tuhan adalah pencipta dan sebagai penebus kita. Jadi kita rasakan bahwa Tuhan sudah menebus kita. Ya, kita bersuka cita di dalamnya. Dan hari Sabat menjadi berbeda daripada biasa. Ya. Bukan oleh sebab, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Tetapi kita rasakan inilah hari yang diberikan untuk Tuhan. Oke. Nah, aplikasi dalam mengenal ini ya, Keluaran 13 ayat 13, mengenal dia yang menyucikan. Berarti mengenal dia yang menyucikan. Ya, jadi mengenal dia yang telah menguduskan kita ya melalui Yesus Kristus. Sabat adalah tanda di mana Tuhan dapat berkomunikasi dengan ciptaannya. Sebab mengenal artinya kita berkomunikasi ya. Tidak bisa komunikasi terpisah daripada pengenalan. Ya. Jadi kalau kita mengenal, ya pasti akan berkomunikasi, kita akan mendengar, kita akan berbicara kepadanya. Itulah faktor yang sangat penting sehingga Sabat itu adalah satu perkara yang bermakna. Oke. Nah, sekarang tanda daripada perjanjian bagian E, hari Sabat adalah tanda dari penyucian. Apakah maksudnya kita disucikan? Ya, jadi kita disucikan artinya kita disisihkan. Ya, disisihkan oleh sebab kita mengenalkan Tuhan berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, dan pengenalan Tuhan itulah yang menyebabkan kita dapat berubah makin lama makin seperti kehendak-Nya. Baik, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, dikatakan karunia Sabat adalah satu waktu untuk beristirahat dalam kasih penciptaan dan pemeliharaannya. Bagaimana Sabat boleh menjadi waktu yang mempengaruhi hubunganmu dengan Allah? Itu harus ditanyakan. Ya. Kemudian, mengapa undangan yang sungguh untuk mengingat akan hari Sabat sangat penting di akhir zaman? Baik, bisa bacakan Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Baik, jadi kalau kita lihat ini Wahyu pasal 14 tidak bisa terpisah daripada Wahyu 13, Wahyu 12 ya. Wahyu 15 ya,
Jadi itu adalah suatu rentetan yang terjadi, ya. Kemudian sangat jelas sekali di sini bahwa sembahlah Allah. Kemudian sembahlah Allah yang apa? Menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan dari 10 hukum yang menyebutkan Allah sebagai yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan mata air itu adalah apa? Adalah hari Sabat. Jadi pada akhir zaman panggilan untuk menyembah Tuhan pada hari Sabat itu makin dikumandangkan. Baik. Meterai dan perjanjian ini, apakah hubungan Sabat dan pemeteraian Allah di akhir zaman? Ingat, Sabat adalah pusat dari 10 hukum Allah. Sebab saya sebutkan itu bersinar ya ke semua hukum yang lain dan sering dilalaikan, perlu untuk diingatkan ya. Sebab kalau kita pelihara hari Sabat, kita tidak akan menjadi seorang ateis atau menyembah Allah yang lain dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah pusat kepada seluruh hukum. Kemudian Sabat menunjukkan otoritas dan pemilikan. Kita tahu bahwa meterai kan selalu ada tanda wilayahnya dan siapa yang berkuasa. Oke. Jadi memberikan identitas kepada Yahweh sebagai apa? Pencipta, mempunyai lingkungan kuasa, yaitu apa? Langit, bumi, laut, dan isinya. Itulah sebabnya meterai itu mencakup kepada segala wilayah. Oke. Kemudian penyucian dari Roh Kudus yang akan membedakan siapa yang akan memiliki meterai Allah dan mereka yang memiliki hari istirahat. Oke. Nah, ini kemudian saya ambil beberapa kutipan ini adalah dari Bible Commentary. Sebetulnya ada di pelajaran Anda. Ya. Bila ujian datang akan jelas tanda binatang itu, yaitu yang menyucikan hari Minggu, yang membedakan setia dan yang tidak setia. Mereka yang rindu untuk memiliki meterai Allah di dahinya haruslah memelihara hari Sabat, hari yang keempat. Ya. Jadi, hukum yang keempat maksudnya. Hukum yang keempat. Baik, itu ada dalam pelajaran Anda. Aplikasi, bagaimana kita dapat berhubungan dengan keluarga dan sahabat yang kita kasih yang tidak ingat untuk menyucikan hari Sabat. Jadi kita perlu juga untuk mengingatkan mereka. Ya. Mengingatkan mereka. Masing-masing mungkin ada WA group khusus untuk family dan sebagainya. Ingatkan ya. Ingatkan mereka ya. Itu penting sekali. Bagikan pengalaman bagaimana Anda mendapatkan berkat sebab memilih untuk pelihara hari Sabat. Untuk saya sendiri ya merasakan sukacita ya, berhenti dari kegiatan sehari-hari, kemudian hari Sabat khusus untuk Tuhan. Dan dalam bersekutu dengan Tuhan, maka kita makin lama makin berubah. Sebab mengambil waktu dengan Tuhan, itu berarti bahwa Tuhan mempunyai waktu untuk mengubah kita. Sehingga kita makin lama memiliki kasih-Nya, memiliki damai-Nya, memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Segala kelimpahan berkat itu diperoleh dengan mengambil waktu dengan Tuhan, sebab Tuhanlah yang bisa memberikan kuasa untuk itu. Bagaimana menghadapi mereka yang mengatakan bahwa semua hari sama saja? Baik, saudara-saudara, saya ingat cerita Mark Finley waktu saya terjemahkan Mark Finley untuk bikin KKR. Apakah itu mungkin di Manado atau Jakarta? Ya, tapi dia gunakan ilustrasi ini. Anda menikah dengan satu orang yang punya 6 saudara, artinya bersaudara 7 orang. Oke, bersaudara 7 orang. Kemudian Anda sudah acara pemberkatan. Kemudian sudah di mobil, kemudian datanglah seorang saudara daripada istri Anda. Ya. Ayo pergi kemana? Ya, honeymoon. Loh, saya honeymoon dengan saya akan honeymoon dengan saudaramu. Oh tidak, kan sama aja, kan sama saja. Ya, kami sama 7 bersaudara. Ya, apakah bisa begitu? Jadi itu ilustrasi yang digunakan oleh Mark Finley. Oke, jadi apakah semua hari sama saja? Ya sama seperti 7 bersaudara wanita. Apakah semuanya sama? Kalau Anda mengikat persetujuan ya dengan satu orang kan tidak bisa ada hubungan ya dengan saudara-saudara yang lain. Ya, baik, gitulah semua hari sama saja. Ya,
kita harus mengikuti akan apa yang Tuhan pilih daripada kita. Oke. Question and answer, Ibu Peggy, silahkan. Sudah selesai ya, Pendeta? Wah. Oke, Pendeta Kuntara minum air dulu. Dan bagi yang mau bertanya, tolong siapkan pertanyaannya. Mohon maaf di sini kalau ada agak sedikit bersuara ya. Saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat. Ya. Pertama datangnya dari Bapak Marbun. Oh, sorry, kenapa nggak di mute? Ada yang mute saya ya. Baik, ya dari Bapak Marbun. Pak Marbun masih di sini ya, masih bergabung. Happy Sabat, pertanyaan untuk Pastor J. Kuntara. Tolong memberikan penjelasan Roma 14 ayat 5 sampai 6. Ini kendala dalam meyakinkan non SDA tentang Sabat. Ya, kita cari dulu. Roma 14 ayat 5 sampai dengan 6. Ya. Bagaimana? Pertanyaan untuk Pastor J. Kuntara, tolong memberikan penjelasan Roma 14 ayat 5 sampai 6. Ini kendala dalam meyakinkan non-SDA tentang Sabat. Oke. Jadi Roma 14 ayat 5 dan 6 ya. Ibu Peggy kalau sudah dapat bisa bacakan. Oke. Saya bantu baca. Ya, Yang silakan. seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Oke. Jadi apakah ini tentang Sabat? Jadi tanyakan kepada orangnya, apakah ini tentang Sabat? Ya, ini bukan tentang soal Sabat. Apakah ada sampai sekarang ini ada orang yang merasa bahwa satu hari itu lebih bagus daripada hari yang lain? Satu hari itu dapat lebih memberikan untung, ya, daripada hari yang lain, ya. Itulah sebabnya orang kalau mau menikah, ya, orang-orang Tionghoa selalu hitung-hitung hari. Oh, ini hari baik, ya. Jadi kalau misalnya, makanya saudara-saudara tahu bahwa tanggal 8 bulan 8 tahun 1988 itu adalah orang yang paling banyak menikah, ya, di Hong Kong atau di Cina, ataupun paling banyak anak yang dilahirkan. Kenapa? Sebab dikatakan bahwa 8 itu adalah hari yang sangat baik. 8. Oke. Jadi ada orang yang katakan bahwa satu hari lebih menguntungkan, ada yang lebih baik daripada yang lain. Ya, ini bukan mengenai masalah hari Sabat. Kenapa? Sebab hari Sabat, hari yang ke-7 itu adalah satu weekly cycle yang Tuhan sudah berikan dari awal, dan Tuhan mau supaya kita ingat akan hari Sabat. Ya, Rasul Paulus sendiri selalu berbakti pada hari Sabat. Ingatlah. Apakah itu di dalam buku Kisah 18 ayat 4 ataupun juga di dalam Kisah 17, banyak sekali ya kita dapatkan bagaimana dia pelihara hari Sabat. Jadi itu tidak berbicara mengenai masalah hari Sabat, hari yang ke-7, tetapi ini berbicara bagi orang yang menganggap bahwa satu hari lebih menguntungkan daripada hari yang lain. Ya. Kemudian mungkin yang paling cocok sebetulnya sehubungan dengan ini, masuk saja kepada Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 ya. Oke. Seorang boleh baca itu Kolose 2 ayat 16 dan 17. Ini langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Johnson Warrow ya. Oke. Pak Johnson Warrow masih ada di sini ya. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Masih ada. Ya.
Siap, Karena terima kasih. ya, ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Oke. Oh ya, saya lihat ini yang ditanyakan oleh Saudara Johnson Warau. Oke. Wujudnya adalah Kristus. Jadi kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah yang disebutkan ayat 16 itu adalah di dalam ayat 17, yaitu yang melambangkan akan Yesus. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Saudara Warau. Ya. Saya lihat angkat tangan beliau. Oke. Saudara Warau, saya mau tanya. Iya. Benar atau salah? Atau saudara-saudara bisa menjawab. Sesuatu yang melambangkan Yesus baru ada sesudah dosa. Yes or no? No. No. Sesuatu yang melambangkan Yesus baru ada sesudah dosa. Benar atau salah? No. Salah. Tujuan Yesus itu Yes. untuk apa? Hah? Benar. Benar. Karena dosa baru ada itu. Iya, oleh Ada sebab dosa dulu ya. manusia berdosa, oke. Oleh sebab manusia berdosa perlu juru selamat kan? Yesus belum datang, diberikan lambang, yaitu apa? Domba, ya. Kemudian makanan, pesuan makanan, kemudian hari-hari Sabat ada yang melambangkan Yesus. Oh iya, berbagai macam Paskah. Coba baca itu di dalam buku ya, Imamat pasal 22 dan sebagainya. Jadi berbicara tentang hari Grafirat, ya. Sekarang itu hari perdamaian, oke? Sekarang disebutkan perdamaian, dulu selalu terjemahnya Grafirat. Itu disebutkan adalah Sabat. Ya. Hendaklah itu menjadi Sabat bagimu. Ya. Jadi itu adalah sesuatu perkara hari perdamaian yang kita dapatkan perdamaian di dalam siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi itu adalah yang melambangkan. Jadi sesudah, oke, Yesus datang, dikatakan kegenapannya adalah siapa? Apa? Yesus, ya. Termasuk hari Sabat berdamaian dan sebagainya. Namun hari Sabat hari yang ke-7, apakah sudah ada sebelum dosa? Ya atau tidak? Sudah. Sudah ada. Ya. Sudah ada. Hari Sabat hari ke-7 sudah ada sebelum dosa. Kita tidak tahu berapa lama mereka sudah selalu pelihara hari Sabat, baru manusia berdosa. Jadi kuncinya adalah ayat 17 yang kegenapannya adalah Yesus. Ya. Jadi kalau begitu, itu haruslah sesuatu hal yang ada sesudah dosa, yaitu persembahan makanan, ya, apakah itu korban-korban, ataupun hari-hari raya, bulan baru, dan sebagainya. Semuanya adalah lambang untuk Yesus. Kita tidak perlu lagi harus pikirkan tentang hari Nafiri, ataupun pondok daun-daunan, ataupun hari-hari yang lain, tetapi kita ingat kepada Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Ya, baik. Mudah-mudahan jelas bahwa Sabat itu, ya, ada di samping Sabat hari yang ke-7. Ya, itulah hukum Sabat-sabat upacara. Tetapi kita berbicara tentang hukum moral, 10 hukum, ya, yang Tuhan telah berikan kepada kita, itu tidak termasuk di dalam apa yang dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16. Baik, terima kasih Pendeta Muntaraf. Dan selanjutnya pertanyaan dari Saudara Romilau. Saudara Romilau masih bersama kami ya? Masih, Bu Peggy. Iya, terima kasih. Yang pertama, pada hari Rabu, ini suara saya jelas nggak pakai masker. Pada hari Rabu, di bagian bawah ada pertanyaan, peran apakah yang pemeliharaan hari Sabat miliki dalam proses ini? Dalam kurung, hari Sabat dan proses penyucian yang menjadikan suci.
Yang kedua, apa itu meterai Allah yang hidup yang akan ditaruh di dahi umat Allah? Silakan Pendeta Kuntara, apakah jelas pertanyaannya? Oke, jelas. Oke. Jadi Saudara Romi Lau dari Surabaya ya. Oke. Nah sekarang yang ditanyakan di sini, apakah ya peran apakah yang pemelihara hari Sabat miliki dalam proses ini? Ya, perannya ialah memberikan waktu kepada Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita supaya kita menjadi kudus. Ya, begini, conversion, ya ada istilah yang selalu diberikan oleh guru saya. Conversion is the work of creation. Jadi pertobatan adalah pekerjaan penciptaan. Oleh sebab pekerjaan penciptaan itu adalah pekerjaan Allah, ya, maka kita tidak bisa kita tidak bisa membuat diri kita suci, ya, tidak bisa. Tetapi kita bisa berikan waktu kepada Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Jadi hari Sabat kita berdoa, kita baca firman Tuhan, belajar sekolah Sabat, menyanyi, itu artinya memberikan waktu kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Bekerja dalam diri kita makin lama makin kudus, ya. Makin lama kita lebih mempunyai tabiat Tuhan. Sebab yang kita siapkan untuk kedatangan Tuhan adalah ya tabiat, ya. Jadi tabiat yang sesuai dengan kehendak Tuhan hanya diperoleh jikalau Tuhan bekerja dalam diri kita, tetapi Tuhan tidak bisa bekerja dalam diri kita kalau kita tidak kasih waktu. Jadi we need to give him time. Oke. Bekerja dalam diri kita supaya Tuhan boleh bekerja menghasilkan kekudusan. Makin lama makin kudus, dan itulah yang menyebabkan kita makin bersukacita, ya, mempunyai kebahagiaan di dalam Tuhan. Baik. Kemudian pertanyaan, apa itu meterai Allah yang hidup yang akan ditaruh di dahi umat Allah? Ya, meterai adalah sesuatu perkara yang simbolik. Ya, ada istilah yang disebutkan oleh Mrs. White. Ya, meterai adalah ya sealing time, dikatakan to settle into the truth that he will not be moved. Artinya settle into the truth, yaitu dipastikan di dalam kebenaran dan tidak akan goyah lagi, ya. Tidak akan goyah. Jadi banyak orang katakan, oh ini tanda binatang adalah vaksinasi dan segala macam. Saudara-saudara sekalian, dahi merupakan suatu lambang daripada kita punya otak atau pikiran yang mengambil keputusan di dalam hidup kita, ya, tergantung kepada apa yang disebut frontal lobe. Oke, ini frontal lobe. Jadi keputusan moral, pertimbangan itu diputuskan oleh frontal lobe. Oke, jadi bagian daripada otak kita. Nah, frontal lobe ini dipengaruhi oleh berbagai macam kebiasaan, termasuk pola hidup. Saya ambil contoh. Yang merusak frontal lobe, ya, adalah kurang tidur, ya, ataupun narkotika, ataupun kopi, ya. Itu bisa menyebabkan kita tidak punya pertimbangan yang baik. Ya. Tetapi kalau misalnya kita berjalan di alam, melihat keadaan, kemudian melihat keindahan alam, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, makanan-makanan sehat, itu menyebabkan frontal lobe yang sehat. Jadi frontal lobe yang sehat sampai ya dia mempunyai tabiat kita dibentuk oleh kita punya otak ini, maka ini sampai kita sudah begitu solid, ya, kita tidak akan goyah lagi. Aniaya apapun yang datang, ya, ancaman masuk penjara, ancaman untuk dihukum mati, kita tetap bertahan, ya. Tapi bukan berarti ada tanda, ya,
di luar pakai tanda salib misalnya, tidak, tetapi ini berbicara simbol daripada otak ya yang sudah teguh. Makanya Mrs. White katakan waktu memberikan definisi, to settle into the truth, ya, yaitu dipastikan di dalam kebenaran dan dia tidak akan goyah lagi. Mudah-mudahan sudah menolong Anda. Iya. Ya, adanya saudara Romi Lau. Ya, terima kasih Pendeta jawabannya, dan semoga itu jawabannya memuaskan ya. Selanjutnya dari Bapak Tulus Nababan. Selamat sahabat Pendeta Kuntara, kita tahu dan percaya bahwa Allah juga menciptakan dunia-dunia apa ya ini ya, dunia-dunia ini yang tidak berdosa. Pertanyaan yang pertama, apakah dalam penciptaan dunia-dunia tersebut modelnya sama dengan penciptaan bumi kita ini, di mana Allah bekerja dan berhenti pada hari Sabat dan menguduskannya? Kedua, apakah pada saat di dunia baru di mana kita juga berbakti pada hari Sabat seperti disebutkan dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23, dunia-dunia lain yang tidak berdosa juga berhari Sabat? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya ada dua, Pendeta. Baik, saudara-saudara sekalian, ya kita mengetahui bahwa dunia lain juga mempunyai berbagai macam kehidupan, ya, dan yang disebutkan ialah bahwa mereka tidak berdosa, ya, dan apakah itu dibuatnya 6 hari kemudian berhenti pada hari yang ke-7, ya. Saya harus cari dulu dia punya sumber, ya. Saya tidak tahu kalau misalnya saya sekarang sedang dengar artinya melalui video tiap hari, ya, artinya buku Patriarchs and Prophets dulu saya sudah pernah baca, sekarang saya dengar ya tiap hari. Tidak banyak disebutkan tentang ini, ya. Jadi saya tidak mau mengadakan spekulasi, ya. Bagaimana, kecuali saya sudah dapatkan, mungkin ada saudara-saudara yang sudah mendapatkan sumbernya tentang ini bisa kasih tahu, ya. Mungkin bisa lihat dari Story of Redemption dan sebagainya, ya. Hanya yang kita tahu bahwa dunia ini akan menjadi pusat, ya, daripada pemerintahan Allah, ya. Jadi kemudian jadi dunia ini akan menjadi satu teladan, jadi pusat untuk seluruh dunia yang lain. Kemudian berbicara hari Sabat, oleh sebab kita perlu juga berhari Sabat. Kenapa? Oleh sebab ada hari-hari yang lain juga di mana kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan, tetapi hari Sabat adalah hari di mana kita bersekutu khusus dengan Tuhan dan dengan satu sama lain, ya. Dari logikanya, ya, kalau bicara tentang logikanya adalah benar, ya, diciptakan sama, kemudian tetaplah hari Sabat, tetapi mereka tidak berdosa, ya. Tetapi jawaban yang seperti ini, ya, baru kita akan sampai, baru kita dapatkan jawab dengan sempurna kalau kita sudah tiba di surga. Amin, ya benar. Selanjutnya dari Bapak Teddy Suryatmaja, selamat sahabat pendeta, apakah masuk dalam kategori dosa jika kita tidak tepat waktu masuk Sabat dan tutup Sabat sesuai jadwal maghrib dari kaum muslim? Terima kasih. Nah, ini kalau terlambat berhari Sabat ini gimana gitu kan? Saudara-saudara, satu hal yang sangat penting, kita jangan sampai berpikir seperti orang Yahudi, ya, dan mempunyai berbagai macam peraturan-peraturan, mungkin kalau tidak salah 169 peraturan hanya soal cara pelihara hari Sabat. Oke. Itu akhirnya membawa kita kepada seakan-akan keselamatan itu adalah oleh sebab perbuatan, ya. Keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia, ya. Kemudian kita rindu untuk datang bersekutu dengan Tuhan, dan tidak selamanya kita harus langsung tetap tepat buka Sabat. Kalau misalnya matahari terbenam jam 6, kemudian kita persis harus buka Sabat jam 6, oke. Tetapi kita harus sudah mulai menyiapkan diri sebelumnya, oke.
persiapan, misalnya kita sudah tahu kalau adakan perjalanan, misalnya nanti sore, hari ini akan padat kami di sini. Tetapi kami sudah harus memastikan bahwa kami akan sudah berada di rumah, ya, siap-siap untuk buka Sabat pada saat matahari terbenam. Tetapi kalau misalnya ternyata ada lolos dalam beberapa menit, ya, tidak usah pusing, ya, saudara-saudara. Kenapa harus pusing mengenai masalah itu? Tuhan itu, ya, melihat kepada hati kita, kemudian Tuhan itu menyelamatkan kita dengan anugerah Tuhan, ya. Bukan berarti juga orang yang sangat teliti dalam soal Sabat pasti akan masuk selamat, tidak, ya. Itu adalah satu sukacita kita kepada persekutuan kepada Tuhan, dan memelihara Sabat itu berguna untuk kita, ya. Jadi penekanan yang dituduhkan oleh Aris Lase, ya, adalah bahwa kita percaya bahwa dengan Sabat kita jadi selamat. Wah, itu sudah seperti orang Yahudi, ya. Kita pelihara Sabat, sebab kita adalah orang yang sudah diselamatkan, ya, bukan oleh sebab supaya kita selamat. Itu harus tahu bedanya, ya. Jadi meleset 1-2 menit atau kelebihan, ya, tidak usah pusing, saudara. Oke, itu saja, Saudara Teddy Suryaatmaja. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Hapusan Purba, pertanyaannya itu ada di beberapa chat. Saya anjurkan untuk bisa bertanya langsung, jadi saya kasih kesempatan kepada Bapak Hapusan Purba untuk bertanya langsung. Silakan. Masih ada Pak Hapusan Purba? Apakah masih ada? Selamat Sabat Pak Pendeta. Ya. Kan hukum 10 kan ada 2 loba tuh. Sering saya bertentangan dengan berdebat dengan saudara-saudara yang lain. Dia katakan bahwa 1 batu itu 5, 1 batu 5. Ya kan? Saya katakan tidak, 1 batu itu 4, 1 batu 6. Karena 1 untuk manusia, 1 untuk Allah. Menurut yang sebenarnya gimana Pak Pendeta? Itu aja sedikit yang saya. Ya, saya sendiri berpendapat demikian. Ya, 2 loh batu yang berbicara dengan hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Jadi demikian terdiri atas 4, ya, di sebelah kiri, kemudian 6 di sebelah kanan. Ya. Kemudian memang secara jumlah huruf juga dan sebagainya, ya, sebab yang sebelah kanan itu, ya, walaupun ada 6, tetapi beberapa hal itu hanya sangat, ya, singkat sekali, ya, sehingga tetap bisa proporsinya tepat, ya, 4 dengan 6. Oke. Baik. Kiranya menjawab ya Pak Hapusan, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak SJ Maromon untuk yang raise hand untuk bisa bertanya langsung. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Silakan. Bu Peggy dan selamat Sabat semuanya. Pendeta Kuntara, terima kasih. Izinkanlah saya untuk menanya sesuatu yang saya pikir ini penting sekali bagi saya karena saya menginjil setiap saat. Hukum Allah adalah karakter Allah, termasuk hukum keempat. Ya. Bagaimana kita bisa menentukan Sabat di surga? Sebab Sabat tidak ada matahari di sana. Untuk menentukan hari ke hari, apakah masih berlaku hari-hari itu dan minggu sampai ke Sabat, dan hanya dunia ini sajakah Sabat itu, karena bumi berputar matahari. Setelah 1000 tahun yang kita tahu, 1000 tahun di surga,
dan kembali kepada bumi ini. Karena bumi ini sudah disucikan kembali, sudah dibersihkan dari orang-orang yang jahat, dan akhirnya bumi ini matahari bisa kembali lagi seperti biasa. Tapi yang saya mau tanyakan, apakah di surga itu bisa menentukan hari Sabat itu? Kira-kira demikian, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Baik, kalau ada perhitungan seperti 1000 tahun, bukankah bisa diketahui bahwa 1000 tahun itu terdiri atas 1000 kali 12 bulan, ya, dan atau 1 bulan itu adalah 30 hari, kemudian itu berarti bahwa itu adalah 52 minggu, dan itu berarti kalau 52 minggu kali 1000 tahun, ya, jadi itu berarti ada weekly cycle di situ, ya. Jadi kalau ada perhitungan ya, hari di surga, ya, artinya jumlahnya itu 1000 tahun, itu berarti ada perhitungan hari. Ya. Dan bagaimana itu bisa terjadi ya tanpa matahari, ada kehadiran Tuhan. Ya, ingat juga ya bahwa waktu bumi ini diciptakan, ya, itu tidak langsung matahari diciptakan, ya, tetapi matahari itu diciptakannya itu pada hari yang keempat. Ya. Tetapi sudah ada perhitungan hari pertama, kedua, ketiga. Ya. Jadi itu ya oleh sebab kehadiran Tuhanlah yang bisa memberikan suatu terang. Okay. Jadi bagaimana hal yang lebih mendetail, ya saya tidak bisa menjawab dengan lebih daripada itu, ya, sebab ya hal-hal yang seperti yang tidak tertulis, ya kita tidak tahu. Hanya saya katakan kalau ada perhitungan 1000 tahun, itu berarti ada perhitungan minggu, dan itu berarti ada ya perhitungan hari. Itu saja. Baik, terima kasih. Semoga jawabannya. Jadi sudah. Ya, Apakah puas ya, Pak? Ya, apakah termasuk 1000 tahun itu Sabat itu? Apakah 1000 tahun itu termasuk Sabat? Sudah pasti, ya. Kan 1000 tahun itu berarti apa? 1000 kali 52 minggu, toh? Jadi kalau 52 minggu, ya, itu berarti 52 Sabat. Itu saya hanya lihat dari logika saja. Oke. Silakan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pendeta Pak Maromon. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Edi Lukas. Pendeta Kuntaraf, bagaimana hubungan Sabat dengan pelajaran Ka'bah? Bagian mana pelajaran Ka'bah yang berkaitan dengan Sabat? Kolose 2 ayat 16-17 sering dikaitkan Sabat sepekan. Bagaimana kita berikan penjelasannya yang beralaskan contoh di Alkitab? Salam. Nah, Kolose 2 ayat 16-17 tadi sudah dibahas ya di awal. Bagaimana, Pendeta? Silakan, mungkin mau jawab pertanyaan hubungan Sabat dengan pelajaran Ka'bah. Ya, kita masing-masing mengetahui bahwa dalam Ka'bah semuanya itu sumbernya adalah Yesus, bukan? Semua upacara itu melambangkan Yesus. Okay. Imam melambangkan Yesus, ya. Kemudian korban melambangkan Yesus, ya. Kemudian sampai kepada roti pertunjukan, ya, melambangkan Yesus adalah roti hidup, ya. Kemudian sampai kepada 7 kaki dian, tetapi sinarnya itu, ya, Yesus adalah terang dunia, ya. Jadi sampai kepada upacara-upacara itu melambangkan kepada Yesus. Kemudian Yesus juga adalah apa? Tuhan daripada hari Sabat, ya. Jadi dengan demikian semuanya adalah, ya, semuanya adalah audiovisual, alat peraga, ya, untuk keselamatan hanya diperoleh di dalam Yesus, ya. Jadi kalau tanya hubungannya antara Sabat dengan pelajaran Ka'bah, ya
sama-sama menunjukkan bahwa Yesus adalah segala-galanya. Sabat itu diciptakan oleh Tuhan, ya, Yesus. Oke. Kemudian Ka'bah juga semuanya melambangkan kepada keselamatan hanya melalui Yesus, ya. Jadi Yesus adalah segala-galanya, ya, dalam kebutuhan manusia dan keselamatan manusia. Kemudian Kolose 2 ayat 16 dan 17 kita sudah bahas tadi. Ya, terima kasih Pendeta. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Harjono Hadisaputro yang raise hand. Silakan Pak Harjono. Oke, terima kasih Bu Peggy. Bisa didengar suara saya? Ya, bisa kedengaran sangat jelas. Ya. Ya. Ini dari Bandung atau dari Hong Kong? Cimai. Sudah di Cimai. Ya Pendeta, saya mau tanya mengenai hukum. Ya, jadi hukum Allah, yaitu hukum moral, 10 hukum, itu ditulis secara perinci dan berurutan begitu. Tetapi ada hukum yang lain, seperti hukum kesehatan, hukum alam, dan hukum sipil. Nah, sekarang saya mau bertanya mengenai pelanggaran hukum. Kalau melanggar hukum moral, konsekuensinya jelas. Kalau pelanggaran itu tidak mendapat pengampunan tentunya, ya hasilnya neraka lah, begitulah. Tetapi kalau pelanggaran di dalam hukum yang lain, contohnya hukum kesehatan, ya, sebagai contoh kalau kita makan, makanan itu makanan yang bagus, halal, tetapi terlalu banyak mengakibatkan sakit. Nah, itu bersalah atau berdosa. Nah, terus kalau hukum alam, contohnya kalau mungkin kita nebang sembarangan atau buang sampah sampai mengakibatkan banjir, nah, tentu itu bersalah. Nah, kesalahan ini ataupun ya apakah ini dosa sama dengan kalau kita melanggar hukum moral dan konsekuensinya itu. Jadi mohon keterangan dari pendeta, penjelasan, atau hanya kalau seperti hukum alam, hukum kesehatan itu hanya sebatas sebab dan akibat saja di atas dunia ini. Itu saja, Pendeta. Mohon penjelasan. Terima kasih. Sesuatu pelanggaran yang merusak tubuh kita, ya, adalah suatu dosa. Ya. Jadi hukum moral, pelanggaran kepada hukum moral, ya, adalah suatu dosa. Kemudian Anda akan bisa dapatkan bahwa pelanggaran kepada hukum kesehatan juga adalah suatu dosa. Jadi kalau orang merokok terus, ya, sehingga merusak tubuhnya sendiri yang Tuhan sudah ciptakan, itu adalah suatu dosa. Tetapi ya kita tidak perlu khawatir mengenai masalah dosa, ya, atau masalah hukuman. Ya. Kadang-kadang kita jadi berpikir seperti orang Yahudi, ya, melanggar ini salah, melanggar ini salah. Ya, waduh, ya, akhirnya Tuhan itu seperti cemeti, ya, yang pegang cemeti, setiap pelanggaran langsung cemeti. Untuk saya, ya, Tuhan itu kasih adanya. Tuhan itu dengan kasih karunia, dan dengan kasih karunia memberikan kepada kita jalan keselamatan. Ya. Kemudian dengan jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, bukan oleh sebab menurut hukum, tetapi oleh sebab Yesus Kristus. Dan oleh sebab kita sudah selamat dalam Yesus, maka kita mau untuk menurut, ya, dan kita ingin melakukan yang terbaik untuk kita. Jadi Sabat, ya, kemudian 10 hukum, ya, kita turut dengan sukacita. Hukum kesehatan untuk kebaikan kita turut, ya. Kemudian oleh sebab kadang-kadang
oleh sebab selera kita akhirnya kita lebih jatuh di dalam melanggar, itu ya kita datang kepada Tuhan. Tuhan berikanlah kepadaku kekuatan supaya aku tidak lagi ya melanggar ya. Jadi Tuhan akan terima kita ya. Tidak ada satu dosa tidak ada satu doa yang lebih cepat untuk Tuhan ampuni adalah doa pengampunan dosa ya. Sebab 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jikalau kamu mengaku segala dosa kita, ya Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Ya. Jadi tidak usah kita pikir, aduh saya sudah ini ya melanggar ini ya. Kita bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan sampai penurunan itu sukacita. Hal-hal ya yang bersifat hukum sipil, ya itu berlaku untuk orang Yahudi ya. Kita tidak perlu khawatir tentang soal hukum sipil. Tapi hukum kesehatan, Tuhan mau supaya kita sehat, ya orang Yahudi supaya sehat, kita juga bisa sehat. Kalau kita kehilangan berkat kesehatan kalau kita melanggar dan bisa juga menyebabkan kita bisa jadi lebih sakit-sakitan. Dan pelanggaran hukum kesehatan adalah satu dosa. Tapi kalau kita minta pengampunan, Tuhan akan ampuni. Tetapi sering resikonya itu kita masih tetap harus tanggung. Orang yang sudah merokok ya 40 tahun, ya kemudian menyadari bahwa itu salah, ya berhenti. Betul, dia Tuhan akan ampuni itu, ya. Namun merokok 40 tahun menyebabkan kesehatannya yang terganggu, ya paru-parunya sudah sempat dirusak 40 tahun, ya. Mungkin saja dia dapatkan emfisema atau mungkin dapatkan kanker dan sebagainya. Jadi ada resikonya ya, oleh pelanggaran kepada hukum kesehatan. Tetapi Tuhan siap untuk mengampuni kita selama kita datang kepadanya untuk memohonkan pengampunan. Baik, mudah-mudahan itu menolong Saudara Harjono. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Peggy. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Saudara Kartika. Kartika masih bersama-sama? Ibu Kartika? Masih. Masih. Wah, ini laki atau perempuan? Maaf, saya sudah panggil ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang bekerja di rumah sakit dan saudara kita yang mempunyai klinik buka hari Sabat dan menerima uang pengobatan dari pasien atau bertransaksi? Apakah mereka ini melanggar hukum hari Sabat atau termasuk pemeliharaan hari Sabat dengan baik? Terima kasih, dan saya juga berterima kasih kepada mereka yang sudah bantu menjawab ya. Silakan Pendeta. Baik, ini selalu muncul dari waktu ke waktu soal pelihara hari Sabat. Mrs. Arya Alkitab katakan, ya, adalah halal untuk berbuat baik pada hari Sabat. Ya. Jadi artinya, ya, Yesus juga menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi menyembuhkan orang, menolong orang pada hari Sabat itu adalah sesuatu hal yang baik. Hanya Yesus tidak terima uang. Dia sembuhkan orang hari Sabat, ya, dia tidak terima uang. Ya. Jadi dalam hal ini, saudara-saudara, kita juga mengetahui orang yang bekerja di rumah sakit itu tidak bisa untuk menghindarkan untuk tidak melayani pada hari Sabat. Ya. Jadi itulah sebabnya ada jadwalnya. Ya. Ya. Ada jadwalnya. Untuk itu, maka hindarkanlah untuk selalu kerja pada hari Sabat, sebab itu kadang-kadang menyebabkan kita tidak peka kepada soal Sabat. Ya. Jadi kalau misalnya Anda harus bertugas pada hari Sabat, ya, maka biarlah itu Anda anggap sebagai suatu pelayanan ya dalam menolong orang sakit. Ya. Dan Anda punya banyak orang yang menggunakan uangnya yang dia terima hari Sabat itu untuk pekerjaan Tuhan, ya, dan itu adalah satu perkara yang baik. Oke. Kemudian itu adalah kalau misalnya Anda harus dijadwalkan demikian. Oke. Tetapi kalau buka klinik itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau khusus buka klinik pada hari Sabat, umumnya
kita tidak membuka rumah sakit, kita tidak buka hari Sabat ya. Bagaimana Saudara Harjono? Kita tidak buka hari Sabat hanya untuk emergency saja kan, hanya untuk yang gawat darurat. Ya. Yang saya tahu, oke. Jadi yang gawat darurat, saya punya istri tidak waktu di rumah sakit Advent, sepanjang dia tahu, ya kita tutup hari Sabat, ya. Tetapi gawat darurat, ya orang perlu pertolongan. Artinya Yesus sendiri katakan kalau orang jatuh di sumur, artinya kambing jatuh di sumur, apakah kita biarkan saja? Kita harus tolong, ya. Jadi itu adalah satu kasus yang bersifat gawat darurat, oke. Tetapi untuk hal-hal yang rutin, ya itu adalah satu perkara yang kita harus hindarkan. Baik, sudah jelas ya pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Peggy, Iya. terima kasih Sir Pentara. Terima kasih. Waktu kita tinggal 1 menit, Pendeta. Oke. Ya, tinggal 1 menit. Terima kasih Ada satu semua Pendeta pertanyaan Pentara. dari Thank you. Bapak Edwin Thomas. Hari Sabat termasuk hukum yang mana? Hukum moral, hukum upacara, atau hukum sipil? Garis miring judisial. Silakan Pendeta. Dan sebelum Pendeta menjawab, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang belum bergabung di grup PGSSI untuk mendapatkan bahan, bisa klik ya. Saudara Joy Sitompul sudah klik untuk bergabung di Telegram PGSSI. Silakan, ada di chat. Silakan Pendeta. Oke, hari Sabat adalah dalam 10 hukum, ya. Jadi 10 hukum itu adalah hukum moral, ya. Jadi ini bukan hukum upacara. Ada sabat-sabat hukum upacara seperti sabat perdamaian, ya dan sebagainya. Tetapi sesuatu yang bersifat hukum upacara berhenti dalam Yesus, oke? Sebab melambangkan Yesus. Ya. Tetapi sabat itu adalah satu bagian daripada 10 hukum yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Sabat diberikan untuk manusia. Ya. Jadi satu hal yang sangat menarik adalah banyak orang yang beranggapan bahwa kalau tidak membunuh, tidak boleh membunuh jelas, ya, tidak boleh mencuri jelas, ya, tidak boleh berzina jelas, ya. Tetapi kalau ingat kamu akan hari Sabat, wah itu bisa dilanggar. Itu adalah sesuatu perkara yang tidak tepat. Semuanya ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi kita tidak boleh pisahkan hari Sabat dari hukum yang lain. Jadi itu adalah jelas hukum moral. Oke, sudah jam 9:01, ya, ada orang yang akan datang. Ya, baik, terima kasih Pendeta Kuntara untuk pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih juga bagi kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Hampir 200 partisipan, puji Tuhan. Dan bahan seperti biasa, bahannya akan diberikan melalui grup PGSSI, baik WhatsApp grup maupun Telegram, ya. Dan kita akan ketemu lagi Sabat depan kalau tidak terima poster pada hari yang sama, jam yang sama, dan jam yang sama, apalagi ya, sama-sama ya, hari Sabat nanti ya. Sabat depan kita akan ketemu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membantu melalui doa buka, doa tutup, atau baca ayat, bisa menghubungi saya secara japri, karena kalau di grup suka malu-malu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Saudara Joy dan Saudara Devi yang sudah membantu membacakan Alkitab, ayat Alkitab, dan tadi juga doa buka. Clarce, terima kasih. Kita akan tutup pertemuan ini dengan sama-sama kita akan berdoa. Doa tutup, nah udah hilang tadi yang saya cari. Ya, siapa yang mau doa tutup nih? Sudah hilang. Sudah tidak ada orangnya. Nah, ini yang gampang saja, ini ada orang yang masih bersama-sama dengan kita dari tadi. Ikut Bapak Lexi Dimpudus lah. Pak Lexi dari awal mengikuti acara ini, jadi silakan tutup dalam doa. Ya, di-unmute Pak Lexi. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa.
Kepadamu ya Tuhan, kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan Kau berikan lagi kepada kami untuk mendengarkan pembahasan pelajaran Sekolah Sabat. Kami bersyukur karena Roh-Mu yang suci boleh bersama-sama kami, teristimewa telah menolong atau membantu hamba Tuhan Pendeta Puntaraf yang sudah membagikan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami bersyukur kami boleh mengerti akan pentingnya tanda perjanjian yaitu hari Sabat. Terima kasih Tuhan karena Roh-Mu yang suci yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami untuk selalu boleh mengingat akan hari Sabat. Kami bersyukur dan berterima kasih juga kepada keluarga Peggy yang senantiasa memberikan fasilitas untuk kami boleh bersama-sama berbakti dan memuji nama Tuhan. Kami di dalam grup ini juga selalu mendoakan setiap hari akan orang tua dari Ibu Peggy, Om Hari dalam keadaan sakit sekarang. Biar Tuhan campur tangan memberkati pelayanan dan perobatan yang dilakukan agar dia bisa sembuh hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Tuhan, berikanlah kami istirahat yang baik pada malam ini supaya kami boleh bangun besok pagi dan meneruskan akan ibadah hari Sabat-Mu yang suci. Inilah doa dan pengharapan kami. Ampuni kami dan kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Saudara Lexi Amin. doanya. Dan sebelum kita pisah dari Zoom meeting ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Daniel Sitompul. Hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Selamat ulang memberkati. tahun, brother. Dan semua Selamat boleh buka Brother Daniel speakernya Sitompul. untuk mengucapkan selamat Sabat ataupun selamat ulang tahun. Silakan. Tadi aku sampai mana ya? MDKA Selamat ulang tahun Daniel. Terima kasih. Selamat hari Sabat semua.